Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan instrumen pasar modal syariah yang bertemakan sukuk. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Afiatul Lutfiana, yang kedua ada Rifda Isnameldana, yang ketiga ada Delia Puji Kurniasi, dan yang keempat ada Zulfa Ramizah. Langsung saja ke pengertian sukuk. Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu sukuk. Bentuk jamak dari kata sok yang dalam peristilahan ekonomi berarti legal, instrumen, deed, dan cek. Secara istilah, sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak atau akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Di dalam sektor keuangan syariah, istilah sukuk diartikan sebagai surat atau sertifikat yang memiliki jaminan. Sertifikat ini bukan menjadi surat bukti untuk mencairkan uang, tetapi lebih pada bukti kepemilikan. Obligasi syariah atau sukuk didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi margin atau free, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pembagian sukuk dibagi menjadi dua, yaitu sukuk negara dan sukuk korporasi. Yang pertama, sukuk negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, surat berharga syariah negara atau biasa disingkat SBSN atau sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SSBN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang kedua ada sukuk korporasi. Sukuk korporasi merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta sebagai emiten. Emiten penerbit sukuk tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri swasta. Jenis sukuk berdasarkan akad yang mendasari penerbitan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sukuk ijarah, yang kedua ada sukuk mudharabah, yang ketiga sukuk musyarakah, yang keempat sukuk murabahah, yang kelima sukuk salam, dan yang keenam ada sukuk istisna. Berdasarkan aset atau proyek yang mendasari transaksinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, sukuk yang mewakili kepemilikan aset berwujud. Yang kedua, sukuk yang mewakili kemanfaatan atau jasa. Yang ketiga, sukuk yang mewakili bagian ekuitas dalam usaha atau portofolio investasi tertentu. Dan yang keempat, ada sukuk yang mewakili piutang atas barang yang diterima di masa depan. Atas dasar proyek atau aset yang mendasari tersebut, sukuk juga dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada sukuk yang dapat diperdagangkan, dan yang kedua ada sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Manfaat sukuk. Yang pertama, dari sisi pasar modal yaitu kebutuhan instrumen investasi berdasarkan syariah seiring berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah. Bentuk pendanaannya inovatif dan kompetitif, pengembangan instrumen-instrumen syariah di pasar modal baik pasar primer maupun sekunder, pengembangan pasar modal syariah secara lebih luas. Yang kedua ada dari sisi emiten. Mengembangkan akses pendanaan untuk masuk ke dalam institusi keuangan konvensional, memperoleh sumber pendanaan yang kompetitif, memperoleh struktur pendanaan yang inovatif dan menguntungkan, memberikan alternatif investasi kepada masyarakat pasar modal. Dan yang ketiga ada dari sisi investor, yaitu memberikan imbalan atau return yang kompetitif, memberikan penghasilan yang stabil untuk para investor, dan dapat memperjualbelikan di pasar sekunder atau khusus untuk sukuk ijarah berpotensi mendapatkan capital gain. Mekanisme penerbitan sukuk. Penerbitan sukuk harus didasarkan pada akad-akad sesuai dengan syariah, sehingga sukuk dapat diterbitkan dengan bermacam-macam skema sesuai dengan kebutuhan. Sukuk bukan instrumen utang piutang dengan bunga atau riba seperti obligasi konvensional yang kita kenal selama ini, tetapi sukuk dapat dijadikan instrumen investasi.
Instrumen ini diterbitkan dengan suatu underlying aset sesuai prinsip syariah yang jelas. Underlying aset yang dimaksud di sini adalah aset tertentu yang menjadi objek perjanjian di mana aset tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Sedangkan fungsi dari underlying aset tersebut adalah untuk menghindari riba dan sebagai syarat agar dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan dari sisi emiten yang menerbitkan sukuk, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah core business yang halal dan investment grade yang baik dilihat dari fundamental usaha dan keuangan yang kuat, serta citra yang baik bagi publik. Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan atau fatwa tentang kesesuaian dengan prinsip syariah atau syariah endorsement dari institusi yang berkompeten dalam bidang syariah. Hal ini penting untuk mendapatkan keyakinan dari investor bahwa emiten sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah. Untuk penerbitan sukuk di Indonesia, syariah endorsement yang dimaksud dapat diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan untuk penerbitan sukuk internasional syariah endorsement dikeluarkan oleh lembaga syariah yang diakui komunitas syariah internasional seperti AAOIFI. Pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Yang pertama ada obligor, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok nominal serta imbalan hasil sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo. Yang kedua ada investor, yaitu pihak pemegang sukuk yang memiliki hak kepentingan atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. Yang ketiga ada wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang dijanjikan. Yang keempat ada syariah advisor, yaitu individu yang diakui secara luas pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang memberikan fatwa-fatwa atau pernyataan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan. Special Purpose Special, badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan sukuk yang berfungsi sebagai 1. Penerbit sukuk, 2. Wali amanat yang mewakili kepentingan investor, 3. Counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset. Karakteristik sukuk. Deskripsi prinsip dasar. Sukuk bukan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atau suatu aset proyek. Obligasi surat pernyataan utang dari issuer. Saham kepemilikan saham dalam perusahaan. Deskripsi klaim. Sukuk klaim kepemilikan didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Obligasi emiten menyatakan sebagai pihak peminjam. Saham menyatakan kepemilikan terhadap perusahaan. Deskripsi penggunaan dana. Sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Obligasi dapat digunakan untuk apa saja, dan saham dapat digunakan untuk apa saja. Deskripsi jenis penghasilan. Sukuk imbalan bagi hasil margin capital gain, obligasi bunga atau kupon capital gain, dan saham yaitu dividen atau capital gain. Keunggulan sukuk terletak pada strukturnya yang berdasarkan aset nyata. Hal ini akan memperkecil terjadinya fasilitas pendanaan yang melebihi nilai dari aset yang mendasari transaksi sukuk. Pemegang sukuk berhak atas pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk di samping hak penjualan aset sukuk. Ciri khas lain sukuk adalah jika sertifikat tersebut mencerminkan kewajiban kepada pemegangnya, maka sertifikat tersebut tidak dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder, sehingga menjadi instrumen jangka yang dimiliki hingga jatuh tempo atau dijual pada nilai nominal. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.